Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Komarul Anam Eskom, guru mata pelajaran informatika di SMA Negeri 1 Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 periode 1 angkatan 1 dengan nomor PPG 2016998162113 dan nomor induk mahasiswa 2331537031116. Dalam hal ini akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja atau UKM PPG tahun 2023. Mohon bimbingan dan arahan serta saran dari Bapak Ibu dosen agar pembelajaran yang akan datang lebih sempurna dan lebih baik. Berikut video pembelajaran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, Pak. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa. Untuk hari ini saya minta Ridho untuk memimpin doa. Silakan dong. Untuk mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Ada yang nggak masuk hari ini? Ya. Masuk semua ya? Ya. Ya. Kelas 10 B1. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pengenalan bahasa Si. Kemarin pada pertemuan yang lalu kan sudah saya sampaikan tentang algoritma, ya kan? Ya. Sekarang kita masuk ke pemrograman, pengenalannya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk ini kita akan mengenali dulu bahasa pemrograman. Oke, sebelum saya kasih materi, saya ingin ngecek dulu masih ingat atau udah lupa ya di materi yang sebelumnya. Coba Ridho, Ya. apa itu algoritma? Dua langkah-langkah atau urutan yang terstruktur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Benar ya? Ya. Tepuk tangan, Mas Ridho. Yang selanjutnya Junaidi. Ya. Struktur algoritma itu ada apa aja? Ada 3, Pak. Ya, apa? Bahasa sehari-hari, Ya. pseudocode, dan flowchart. Oke, bahasa sehari-hari, pseudocode dan flowchart. Benar ya? Ya. Yang ketiga, terakhir. Siapa ini? Alkis. Gis. Kriteria algoritma apa saja, Gis? Ada input, output, terus bahasa yang efisien, efektif, sama Input, output, efisien dan efektif dan terstruktur. Benar ya? Ya. Oke, tepuk tangan untuk Alkis. Oke, untuk memulai pembelajaran kita ini kayaknya kok lemes-lemes semua ya. Coba berdiri semua, berdiri. Kita akan tak kasih sebuah es breaking. Ini ya, biar kamu fokus. Itu enggak? Itu fokus. Kalau saya bilang A, pegang kepala kalian. Ya, Pak. Kalau saya bilang B, pegang hidung kalian. Kalau saya bilang C, pegang telinga kalian. A, kepala, B, hidung, C, telinga. Oke, fokus ya. Ya, Pak. C. Oh, awas gak fokus. Awas gak fokus. C itu apa? Telinga. Oke. A. A. C. B. C. A. C.
pembuatan sebuah aplikasi itu, kalian kan pasti semua pernah install aplikasi. Pernah ya? Ya, Pak. Contohnya ya banyak medsos kalian sudah punya semua. Game, saya yakin kalian punya gamer kafe. Contoh lah, aplikasi yang sederhana aja. Contoh di Indomaret atau aplikasi kasir. Pernah kalian ke Alfamaret atau Indomaret? Ya. Nah, kalau kalian belanja, apakah kasirnya itu ngitung manual harga atau total belanjaan kalian? Ya. Terus gimana? Biasanya di scan dulu, Pak. Nah, di scan, kemudian muncul Harga. harganya, kemudian langsung total dan kembalian kan? Ya. Kalau kembalian ada, kalau uangnya kurang kan pasti diminta kan? Ya. Nggak mungkin uang kurang kok diminta, ya kok dikasih kembalian? Nggak mungkin. Nah, gimana? Pernah nggak kamu memikirkan itu? Iya caranya atau gimana cara untuk membuat aplikasi itu? Pernah? Pernah, Pak. Nah, oke. Nah, sekarang ini nanti materi kita bagaimana caranya membangun atau membuat sebuah aplikasi. Tentunya bukan aplikasi yang langsung bagus enggak, tapi ini pengenalannya aja. Jadi dasarnya dulu, lah setelah itu kamu kembangkan agar bisa jadi lebih bagus. Pakai apa? Pakai bahasa C. Oke. Kemudian untuk pembelajaran kita hari ini, target kita yang pertama memahami input output. Input dan output itu apa? Yang kedua menerapkan prosedur input dan output dalam bahasa C untuk membuat aplikasi. Kemudian yang ketiga mengimplementasikan konsep variabel, ekspresi dan tipe data. Yang keempat mengembangkan program sederhana. Jadi gini untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan khawatir, kalian kan sudah ada LMS kan, Google Classroom itu kan? Ya. Ya, masuk semua kan? Ya. Di situ kan sudah ada materi saya yang mudah memahami materi dengan tulisan, dengan artikel sudah saya kasih artikel atau modul. Yang pahamnya itu lebih mudah melihat video, sudah saya kasih video penjelasan dan video tutorial di Google Classroom itu. Sudah diakses semua ya? Mungkin di rumah tapi belum pernah dipraktekkan. Ya kan? Ya. Sekarang kita praktek. Jadi nanti pembelajaran kita nanti saya demokan dulu bagaimana membuat atau menjalankan bahasa C atau mungkin membuat aplikasi dengan bahasa C itu gimana. Setelah itu saya demokan sedikit, kemudian saya kasih kasus dan kalian membentuk kelompok untuk berdiskusi dan menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian setelah diselesaikan, kamu presentasikan bersama kelompok di depan kelas. Gitu ya, Pak? Ya, Pak. Oke. Sebelum kita mulai ke materi, silahkan scan barcode ini untuk masuk ke soal pretest. Pakai HP kalian, silakan. Di situ ada soalnya, kemudian silahkan dikerjakan untuk pretest. Kalau sekiranya kalian kurang paham dengan pertanyaannya, nggak apa-apa, sebisanya. Namanya pretest kan kalian belum dapat materi, jadi ya maklum lah. Udah ya, saya kasih waktu 5 menit untuk pretest. Ya, sudah. Salah banyak nggak apa-apa. Ya, Pak. Oke, sudah semua ya pretestnya. Ya, Pak. Ya. Oke, kita masuk ke materi. Apa itu bahasa pemrograman C? Gini ya, seperti biasa saya nggak begitu banyak kasih materi karena di LMS juga sudah ada materi, sudah ada video. Nah, nanti mungkin yang belum paham bisa ditanyakan. Oke, sebelumnya saya jelaskan sedikit dulu. Bahasa pemrograman C itu apa? Nah, tadi kan sudah saya bilang, kalau aplikasi kasir di toko atau di Indomaret itu buatnya seperti apa? Itu bagaimana caranya? Salah satu bahasa pemrograman. Sebenarnya banyak sekali di dunia ini bahasa pemrograman.
Nah, yang akan kita pelajari ini bahasa pemrograman C. Apa itu bahasa C? Bahasa C adalah di situ bahasa pemrograman tingkat tinggi dan general purpose yang digunakan dalam sehari-hari. Kemudian komponen dalam bahasa C ada berapa itu? Ada Empat. Yang pertama keyword. Keyword contohnya seperti int, if, float. Mestinya kamu sudah pernah baca di LMS. int itu untuk apa? untuk bilangan bulat. Oke, untuk bilangan bulat. Nah, itu keyword. Yang kedua identifier. Dan yang ketiga tipe data. Tipe data itu ya seperti int, float, chart. Nah, itu tipe data. Tipe data itu berhubungan dengan variabel. Jadi variabelnya apa, tipe datanya apa. Itu ya. int tadi kata Ridho untuk apa? Bilangan. Kalau float itu apa? Bilangan desimal. Bilangan desimal. Kalau chart Untuk abjad karakter. untuk karakter atau abjad. Oke, sudah baca semua berarti. Yang kira-kira yang belum dipahami di materi LMS itu apa? Ada yang ditanyakan? Yang tanya? Saya Pak. Jalan dulu. Apa lah? Pak, apakah semua aplikasi diciptakan dengan bahasa pemrograman C? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah tadi saya bilang ya, mungkin bahasa pemrograman itu banyak gitu ya, Helen ya. Apakah semua aplikasi itu diciptakan dari bahasa C? Enggak. Jadi banyak aplikasi itu diciptakan dari bahasa pemrograman yang lain. Contoh bahasa pemrograman yang lain ya, bisa kamu cari atau browsing ada Kotlin, ada Java, JavaScript, ada lagi C++, itu kakaknya ini, kakaknya C. Nah, itu ada lagi mungkin Python, nah ya Python dan lain-lain. Jadi enggak melulu pakai bahasa C. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, Pak, kenapa harus memakai bahasa pemrograman C? Oh, gitu. Oke, pertanyaan bagus lagi. Kenapa kok harus pakai bahasa pemrograman C? Yang pertama, bahasa C itu bahasanya sangat mudah dipahami. Yang pertama. Yang kedua, bahasa C itu support dengan banyak platform-platform yang lain. Contoh Windows, Android, iOS, macOS dan lain-lain. Banyak yang support. Yang ketiga, bahasa C itu keyword-keywordnya mudah diingat karena struktur penulisannya sederhana, jadi mudah diingat dan dipahami. Gitu. Jadi sangat cocok untuk pemula. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak. Pak, oke. Variabel itu apa? Oh iya, variabel itu apa? Tadi kok sering saya nyebut variabel gitu. Variabel itu apa? Jadi gini, variabel itu ibaratnya sebuah wadah seperti apa? Wadah pensil. Apa itu namanya wadah pensil? Tepak. Saya kasih contoh tepak atau wadah pensil. Bisa nggak wadah pensil itu diisi dengan genteng? Bisa nggak? Bisa. Nah, kenapa kok nggak bisa? Karena wadah itu sudah diperuntukkan untuk pensil. Hanya untuk pensil. Kalau buku ya nggak akan muat, nggak akan bisa. Genteng apalagi, batako apalagi. Jadi hanya untuk yang diperuntukkan. Sama seperti variabel. Jadi variabel itu wadah, tapi ada peruntukannya. Nanti untuk bilangan bulat kah, untuk karakter kah, atau untuk bilangan desimal kah. Makanya ada yang namanya tipe data. Jadi gabungan antara identifier dan tipe data itu namanya variabel. Itu Pak, paham ya? Paham. Oke, variabel paham? Paham. Oke, tepuk tangan, yang Pak. Nah, sekarang struktur bahasa C. Mungkin kalau lihat saja kamu juga sudah baca atau sudah lihat videonya. Saya praktekkan sedikit. Saya praktekkan atau demokan sedikit tentang bahasa C, penulisan bahasa C. Oke, yang pertama, silakan buka Dev C++ di komputer. Oke,
Yang pertama yang kamu harus tentukan tadi variabel. Karena ini mau buat luas persegi panjang, jadi yang dibutuhkan apa? Panjang sama lebar. Isinya apa? Isinya nanti berupa apa? Berupa angka kan? Nanti pakai IND. Untuk outputnya itu pakai apa? Output pakai scanner. Pakai printf, kebalik. Printf. Nah, yang ditampilkan apa? Buka kurung, tutup kurung, kemudian tanda petik. Nah, di antara tanda petik itu yang akan tahu. Contoh aplikasi hitung luas persegi panjang. Oke, sudah ya? Setelah itu untuk mencoba aplikasinya, untuk menjalankan aplikasinya, klik compile dan run. Compile kamu sudah paham ya, di buku sudah ada untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ini ke bahasa komputer. Kemudian run. Nah, nanti akan muncul hasilnya, menghitung luas persegi panjang. 30. Ini ya? Iya, Pak. Paham? Paham. Oke, coba cepet paham ya. Oh, keren ada ini. Ya, Pak, tepuk tangan. Untuk selanjutnya, karena sudah tak kasih demonstrasi, sudah tak sampaikan materinya, sekarang silakan untuk berkelompok. Satu kelompok 5 anak. Jeret gini ya. Nah, berdepet. Silakan berdepet. Enggak apa untuk mengerjakan kasus ini. Nanti saya kasih dua buah kasus. Ini pembagian kelompoknya karena kemarin sudah disepakati ya. Kalian sudah mengungkapkan kalau kalian itu lebih suka atau lebih mudah paham dengan menonton video. Nah, saya jadikan satu kelompok ini. Yang itu lebih suka dengan membaca tutorial, dengan tulisan tutorial atau teks. Nah, saya kumpulkan juga jadi satu kelompok. Namanya diferensiasi atau berdiferensiasi. Jadi lebih dominan atau lebih enjoy pakai apa? Gitu ya. Nanti kalau lupa silahkan diakses lagi materinya. Bisa juga cari referensi-referensi yang lain di Google. Oke, silahkan berdiskusi untuk studi kasus ini. Ingat, perhatikan. Yang kasus pertama, saya bacakan. Teman Anda akan merayakan hari ulang tahun yang ke-17. Contohnya Pak Revanda mau ulang tahun yang ke-17. Dan teman Anda ini hal yang berbeda di ulang tahunnya yang ke-17. Dia menginginkan undangan digital yang dibuat dari bahasa pemrograman C. Tahu ya Pak, undangan ya, bentuk undangan. Pasti kalian sudah pernah, apalagi OSIS pasti sudah pernah membuat undangan atau mungkin MPK atau mungkin apa ya, ikut ekstra. Itu pasti pernah atau minimal melihat undangan. Kata-kata di undangan itu nanti kamu tuangkan atau kamu tampilkan pada bahasa C seperti tadi. Paham ya? Paham. Oke. Yang kasus kedua, jadi 2 loh ya. Nanti kamu kumpulkan 2 file. Koperasi Sekolah Semaba melayani pembelian peralatan sekolah. Untuk mempermudah menghitung total belanja, buatlah program sederhana yang bisa menampilkan nama barang, banyak barang, dan total pembelian, kemudian kembaliannya. Nah, silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kira-kira butuh variabel apa aja, untuk outputnya gimana, tampilannya gimana, terserah. Gitu ya. Oke, silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan 2 kasus ini. Gimana diskusinya? Alhamdulillah, Pak. Lancar, Pak. Gimana sih? Jadi tugasnya dibagi 2, Pak.
Ada tugas untuk kasus 1, ada kasus untuk yang kedua, Pak. Oke. Kali Bandung. Nah, ini kurang satu. Kenapa? Tadi di Oh, di toilet tadi ya. Nah, ini Pak. Oh, tadi sempat Afrika. Oh, ini kasus 1. Ya. Hampir selesai ya? Nggak ada masalah kan? Alhamdulillah. Woi, buka tutorial YouTube guys ya. Oh, parah ini. Saya Diskusi ya. Sepakati ya. Nanti presentasikan dengan baik loh ya. temperatur bukunnya glukosa biru kau berarti juga. Kelompok 1 ini. Sudah selesai. Sudah, Pak. Yang setelah di kasus berapa ini? Satu. Oh, baru kasus 1. Kasus 2 jangan lupa loh. Iya, Pak. Beres, Pak. Siapa yang ngetik ini? Itu aja tadi beban nih. Ini apa sih? Oh, kamu ngetik. Oh, iya. Pokoknya diskusi satu kelompok yang kompak. Aduh. Ya. Apa salahku? Oke, sudah semua ya. Saya lihat di classroom juga sudah dikumpulkan semua. Oke. Sekarang kita masuk ke presentasi. Harus siap presentasi. Untuk yang pertama, kelompoknya siapa ini? Oh, sebentar, saya acak aja. Saya acak pakai spin wheel. Ini kan 1, 2, 3, 4 kelompok. Kalau nanti pilihan 4 berarti kelompok 4. Oke, kita cak. Oke, kelompok 1. Ayo, bisa. Dan Evan. Ayo, maju. Silakan presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kasus 1. Oke. Kasus 1. Siapa yang menjelaskan? Ayo. Kalau begitu yang pertama kita tentu saja kan ini lebih fokus ke angka, jadi pakai in, jangan pakai int. Sedangkan kalau kasus kedua kan lebih ke karakter, jadi pakai cat. Jadi di sini kan i memakai in karena berhubungan dengan angka. Nah, yang pertama itu kita tulis ada in my dalam huruf sama dua, duanya juga. Habis itu bawahnya ada cat. Cat itu sama, berarti menggunakan karakter. Nah, fungsinya kenapa ada angka 50 itu sebagai batas angkanya yang ketika kita mengetik nama. Jadi enggak, kalau kita nama kita lebih dari 50 tidak bisa dikarenakan batas maksimalnya adalah 50. Nah, ketika kita surat itu langsung ke arah masukkan nama Anda. Kalau kita ketikkan nama Anda, misalnya Bisa. Oke. Bisa. Kemudian nah, bentar gitu ya. ya langsung Pak, risetnya di mana risetnya? bisa di bawah bawahnya ada yang berubah. Oh, gitu. Jadi inputannya apa? Menunjukkan di situ gitu ya. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Ada yang ditanyakan dari kelompok 1, silakan tanya. Nanti tak kasih nilai. Oke, Junedi. Itu inputnya kok cuma ada di nama aja. Kalau hanya nggak tepat waktu atau nggak konten gimana? Sebenarnya itu tergantung sama yang buat. Jadi ya sakarpe yang buat. Nggak harus sakarpe juga. Ini harus mengikuti yang bukan. Terima kasih. Udah, ada yang lain yang mau tanya? Nggak ada ya? Baik, sekian dari kami. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup dari Oke. Assalamualaikum.
Selanjutnya saya spin lagi. Kelompok 1 sudah. Saya spin. Kelompok 3. Nah, kelompoknya Fajar nih. Ya. Kelompok 3. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangatan. Tar. Ayo, lanjut. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang akan dijelaskan oleh Lido. Silakan. Untuk kelompok kalian studi kasus 2. Ya, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus 2. Dari coding yang kami telah tuliskan, yang pertama tetap kami tuliskan pertama header dulu, yaitu tag include video jaga. Perhatikan yang lain. Oke, lanjut. Ya. Kemudian pada baris kedua sampai baris ke-5 itu berisi mengenai identifier atau tipe data. Tipe data di sini kami menggunakan int dan cap. Jadi kami di sini dari baris kedua sampai baris ke-5 kami menggunakan variabel diantaranya harga barang, kemudian jumlah barang, nama barang, dan pembeli, kemudian kasir. Ada 5. Baik, karena memang dari coding yang kami tuliskan ini terlalu panjang, kami langsung pergi ke hasilnya saja ya. Oke. Ya, kami kembali masukkan kembali nama kasir bawah, nama pembeli Ridho, masukkan nama barang sate goreng, jangan spasi. Kemudian ya, tadi ada kesalahan di harga satuan karena kami memberikan koma. Sekarang kami langsungkan 1.500. Ya, coba. Nah, bagus. 400 susu ya. 400 susu saja. Ya, dan untuk total pembelian atas nama Ridho. Totalnya. Oke, totalnya 600.000. Kalau dari nasi goreng Dapat dari mana 600.000? 600.000 adalah dari hasil kali 400 dikali 1.500. Oke. Nah, tepuk tangan dulu. Ada yang bertanya? Ya. Oke, bisa. Untuk di situ tidak tercantumkan kembaliannya. Misal beli 20.000, Ya. uangnya 50.000, Ya. kan kembaliannya 30.000. Ya. Tapi di situ nggak ada. Ya, karena yang dibeli ini sate goreng ya. Jadi di pedagang kaki 5 kan, ini sebenarnya nggak perlu sebenarnya. Ya, nggak perlu. Kembalian nanti tulis ulang saja. Oh, gitu. Ya. Oke. Sebenarnya bisa saja ya kami berikan itu dari total jumlah barang, kemudian kami memberikan scanf input berupa uang yang diberikan oleh pembeli. Oke. Kemudian setelah itu mungkin ada kembalian. Ya seperti tadi. Ya. Uangnya 60.000, belinya 30.000. Kembalian berapa? Kembalian 30.000. Ah, gitu. Ya. Ah. Ada gimana? Terima kasih. Nah, Ada yang mau ditanyakan lagi? lagi yang mau tanya? Ya, cukup jelas ya. Ya. Oke, dan sukses walaupun ada sedikit kurang nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Mari duduk. Ya udah kita akan Cut. Nah, semuanya sudah presentasi tiap kelompok dan hasilnya juga bagus. Kok saya bisa simpulkan kalau kalian sudah paham apa itu input dan output dan bagaimana penggunaannya dalam bahasa C. Sudah paham ya tentunya bahasa C ya? Oke. Untuk menilai sisi pengetahuan kalian, silakan saya kasih satu post test. Post test ini silakan kamu scan. ya.
Wow, baru bisa. Oh, bisa gitu. Wes mari ono wes. Wes sudah bos. Saya kasih waktu 5 menit ya. Beda, habis. Ini beda ini. Sudah selesai semua ya? Post test ya? Saya sudah cek ini tadi di apa? Di wall juga hasilnya sungguh sangat memuaskan. Alhamdulillah. Yang tadinya baru benar 3, ada yang benar 2, sekarang sudah ada yang semuanya sudah benar. Ada yang benar 8, ada yang benar 9, pokoknya semuanya sudah saya agak tulus lah untuk pengetahuannya. Oh, ini nyontek. Iya Pak? Enggak nyontek? Oh enggak. Oke, udah paham tadi. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya rasa sudah cukup dan waktunya juga sudah hampir selesai. Sebelum kita akhiri, saya minta untuk 3 anak aja. 3 anak untuk menyimpulkan untuk hari ini pembelajaran yang didapat atau ilmu yang didapat apa? Yang pertama mungkin Junaidi. Apa tuh yang kamu dapatkan? Silakan. Dari pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman C adalah salah satu dari beberapa pemrograman yang bersifat general purpose, yaitu dapat digunakan di berbagai pemrograman. Oke, ya, jadi bahasa C bisa dipakai di semua pemrograman atau platform. Gitu, tepuk tangan untuk Junaidi. Pasti yang lain beda. Yang kedua mungkin Fajar. Fajar. Kesimpulan dari saya, bahasa C adalah sebuah pemrograman yang bagus untuk orang yang awam yang baru belajar pemrograman karena sintaksnya yang mudah. Sip, tepuk tangan untuk Fajar. Benar ya, jadi bahasa C memang sangat mudah, ya kan? Terbukti kalian baru 1 jam aja sudah paham. Yang terakhir, ketiga. Risam. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran pada hari ini, saya mengetahui beberapa bagian-bagian penting pada penulisan bahasa C seperti header, tipe data, dan variabel. Oke, header, tipe data, dan variabel. Kota untuk oke ya, gimana pembelajaran kita hari ini? Karena mungkin kelompok ya, kemudian langsung buat sebuah aplikasi sederhana atau praktek. Seru ya? Iya kan? Oke, untuk materi kita selanjutnya di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas bahasa C lagi, tapi tentunya dengan bukan hanya input dan output, dengan keyword-keyword yang lain yang lebih kompleks. Tentu saja nanti kasusnya juga lebih kompleks. Ini kan tadi 2 kasus yang sangat sederhana, gitu ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini yang tadi diawali dengan doa, sekarang silakan diakhiri dengan doa yang akan dipimpin tadi cowok ya. Nah, sekarang cewek berarti. Gis, pimpin doa Gis. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Gis. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Tetap semangat dan tetap bahagia. Ingat ya. Sekian dari saya akhiri.